Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Qala Abu Dzar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Qala al-musbilu wal mannanu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Berharap kita dan bermohon kita kepada Allah semoga segala bentuk keutamaan dan fadilah subuh yang Allah janjikan Allah menggerakkan, Allah berikan kepada kita semua, dan Allah menggerakkan kita keistiqomahan dalam ketaatan. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, hadis riwayat Imam Muslim yang telah kita bacakan tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mau berbicara kepada mereka, tidak mau melihat mereka, dan tidak mau mengampuni dosa mereka. Jadi tiga kelompok ini kelompok yang sangat merugi Bapak Ibu. Karena salah satu nikmat yang paling besar nanti di surga itu adalah bertemu dengan Allah. Ada orang mengatakan nikmat terbesar itu surga, tapi dalam hadis Rasulullah SAW ada yang lebih besar lagi kata Rasul. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu bertemu dengan Allah. Namun ada beberapa orang yang tidak Allah izinkan bertemu dengannya, dan orang-orang itu sudah pasti bukan penduduk surga. Karena kata Rasulullah, penduduk surga itu. Jadi tiga kelompok ini tidak akan diajak bicara, tidak mau dilihat dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengulanginya sebanyak 3 kali. Berarti kalau Rasul sudah mengulangi 3 kali, Bapak Ibu, itu penegasan. Penegasan. Artinya berarti golongan-golongan ini memang sangat-sangat merugi. Kemudian Abu Dzar, salah seorang sahabat, berkata, betapa kecewa dan ruginya mereka. Man hum ya Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, yaitu orang yang memanjangkan kainnya, menyebut pemberiannya, dan yang ketiga orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Jadi yang pertama orang yang memanjangkan kainnya. Memanjangkan kainnya ini bagaimana Bapak Ibu? Jadi di zaman Rasulullah SAW itu, kalau kita pengen lihat orang ini kaya atau hidupnya miskin atau sederhana dari pakaiannya. Ya. Jadi
orang kayo itu di zaman Nabi itu pakaiannya tajilo-jilo, nyapu lantai, nyapu pasir. Tapi yang anehnya yang pakai itu bukan perempuan, laki-laki. Jadi laki-laki sama Rasulullah itu pakai jubah, seperti zaman sekarang, tapi jubahnya bukan langsung kayak jubah jas ini. Dan pakaiannya itu panjang, seperti layaknya pakaian pengantin itu. Yang memakai laki-laki. Simbol seperti itu di zaman Nabi itu, di zaman kaum Quraisy itu, kaum musyrik itu, melambangkan bahwasanya mereka adalah keturunan kaya dan konglomerat, dan biasanya mereka suka sombong dengan pakaian. Kayak Rasulullah SAW katakan, orang yang memanjangkan pakaiannya itu kelak tidak Allah lihat wajahnya, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak diampuni dosanya. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW laki-laki yang pakaiannya itu panjang-panjang. Tapi kalau di zaman ini dipakai kayak itu tidak cocok, nak ibu, buruk betul. Suka menyebut-nyebut pemberiannya. Ini sudah menjadi tabiatnya manusia. Apabila kebaikannya tidak diingat oleh orang lain, maka sontak dia yang mengingatkan kembali. Padahal ini dilarang. Yang dianjurkan itu adalah kita mengingat kebaikan orang lain dan melupakan kebaikan kita, serta menghapus keburukan orang lain dan mengingat keburukan kita. Kebaikan yang dilakukan, yang diberikan orang lain terhadap kita, kita harus senantiasa ingat, Bapak Ibu. Bagaimana orang itu kepada kita baiknya, sehingga kita bisa memperlakukan sama seperti mereka memperlakukan kita. Padahal kita sudah berusaha baik kepada mereka, memberikan yang baik kepada mereka, tapi balasannya tidak baik, atau mereka melupakan kebaikan kita. Dan kita tidak perlu juga untuk mengungkit-ungkitnya kembali, tidak perlu juga untuk mengingatkannya bagaimana kita kepada mereka dulu. Allah tak itu ambo dulu kenyoha, tak itu banai lo nyambo, susahnya batolong, sedang nak dopiti dia lagi, nanti bo kini nyo sarang tete, jangan kamu minjam, mencari aja dah lah, pura-pura tak kenal, nah, kan banyak Bapak Ibu, ya. Orang-orang seperti itu, ketika kebaikannya tidak diingat oleh orang lain atau banyak ke orang kau, maka kata Allah, orang seperti itu kelak tidak dilihat, tidak diberi ampun. Kau orang-orang nanti itu dapat bonus, dapat diskon, ampunan daripada Allah. Namun gara-gara nanti kau tidak jadi dapat. Kemudian yang ketiga, orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, ini hobi juga orang-orang yang berdagang di zaman Rasulullah, Bapak Ibu. Tapi hobi ini berlanjut sampai sekarang. Kebiasaan orang berdagang, ya, dulu di zaman Rasulullah memang hobi orang seperti ini. Apalagi di zaman Rasulullah itu, Bapak Ibu, orang Islam, Yahudi, Nasrani itu kalau berdagang, menjajakan dagangannya itu pakai sumpah. Artinya demi Allah, demi Allah itu murah, demi Allah itu ajak, demi Allah modalnya segitu. Padahal tidak. Hanya dengan mengatakan Allah ini, mereka ingin menarik pelanggan, bahwa supaya orang itu membeli dagangan ini, dilobi dengan bersumpah. Padahal ini sangat dilarang. Jadi kalau ada kasus Bapak Ibu, orang menawar dagangan kita, menawar itu kan boleh dalam perdagangan. Kalau kita mengatakan, oh modalnya tak dapat segitu dah, padahal kalau untung, itulah menipu Bapak Ibu. Dalam perdagangan mengambil untung lebih besar dari modal, ambilnya 110.000,
kerugian 100% atau 150% dari modal. Boleh sebenarnya Bapak Ibu, akan tetapi yang tidak boleh itu menipu. Ya, barang pasnya sabu yang saya pasnya, oh pasnya 100, tak bisa dibawa telinga. Jadi sampai lo modalnya tak sampai segitu dah. Padahal kalau untung oh, modalnya sih tidak 100 dah, modalnya lebih dari itu. Nah ini ada unsur-unsur menipunya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita dalam berdagang memang pengen mengambil untung yang lebih besar, nah, silahkan. Tetapi jangan ketika ada orang menawar kita menyebutkan harga modal di luar harga sebenarnya. Jangan sampai, maka hindari modal sama sekali. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 kelompok ini. Kelompok itulah yang kelak nanti di hari kiamat tidak mendapat perhatian Allah secara khusus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu selama hidup kita dunia ini kita wanti-wanti agar kita kelak tidak melakukan hal-hal serupa yang dapat menyebabkan kita mendapatkan siksaan atau azab seperti demikian. Itulah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.